yang salah. Karena hemat ujung-ujungnya pelit. Orang yang paling hemat itu ujung-ujungnya pelit. Jangan kepada orang, untuk dirinya sendiri berhitung dia. Ada orang kepada dirinya pelit, kepada orang pelit. Ada orang kepada dirinya royal, kepada orang pelit. Yang parah itu dia. Kepada semuanya dia pelit. Disimpan. Katanya hemat pangkal kaya itu lantas. Yang pangkal kaya menurut Islam itu adalah suka berbagi, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ala jami'i ni'amihi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah huwa ar-rahmanu ala al-arsi istawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Faqala ta'ala fi kitabihi al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda yang kami muliakan, para pengurus asatidz, mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan kasih sayang dan ridho Allah Jalla Jalaluhu. Amin Allahumma amin. Kita awali kajian kita dengan menghadirkan hati. Khawatirnya pada ada hati entah di mana. Kita hadirkan hati. Pertama, hadir hati itu maksudnya kita kembali mensyukuri segala kebaikan, segala anugerah, segala pemberian yang telah Allah percayakan kepada kita, hingga saat ini kita bisa hadir di majelis ilmu, bisa hadir di masjid dalam rangka ubudiyah, menghambakan diri kepadanya. Setelah tadi malam kita ditidurkannya, tadi malam kita dimatikannya. Abuna yang kami muliakan, tidur itu nikmat dari Allah. Tidur itu nikmat dari Allah yang nilainya itu amat mahal. Karena tak seorang pun dari kita bisa membeli tidur seempuk-empuknya kasur. Kalau nggak bisa tidur, ujung sama dengannya beli pel penenang, beli obat, gara-gara nggak bisa tidur. Pernahkah Ustaz mengalami itu? Pernah. Di sini, setelah kami dipanggil bahwa begini-begini akan ada seleksi, ya Allah, ya Allah, malamnya itu kita nggak bisa tidur. Istighfar, zikir, tilawah, baca. Ini di dalam kepada kenapa, masuklah supilih itu. Kalau supilih namanya. Berpikir terus, sakit kepala, nggak bisa tidur.
istighfar terus menerus. Satu nikmat yang waktu itu Allah titipkan, tidur. Padahal di atas kasur yang empuk. Tidur itu nikmat, patut kita syukuri. Apalagi nih saudara-saudara kita, mereka terbaring di atas kasur yang empuk, ruangnya AC. Di depan ruangnya itu tertulis VIP RSUD. Sakit kan? Kan dia banyak tunggal-tunggal. Di depan ruangnya itu tertulis VIP itu. Orangnya ber-AC, ada TV-nya, ada kulkasnya, kasurnya empuk. Setiap waktu datang nanti perawat atau dokter spesialis, kita patut mensyukuri yang Allah berikan saat ini sehingga kita mampu hadir ke masjid, mampu menghadiri majelis ilmu. Setidak-tidaknya alhamdulillahi rabbil alamin itu dari hati kita, bukan sekedar dari lidah. Salat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah yang kami muliakan, per hari ini hari yang istimewa untuk kita umat Islam. Mr. Muaz, today we say is the first days of Muslims calendar. Today is the first day, hari pertama di dalam Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Bunda yang kami muliakan, pada beberapa pertemuan yang lalu sebagai highlightnya kita sudah membahas inna sholati, sesungguhnya sholatku hanya untuk dan karena Allah. Sebelumnya wajah tu wajhiyah, kenapa wajah dulu sudah juga kita bahas. Sebelumnya kenapa takbir itu mesti Allahu Akbar, dan itu berulang kali, bahkan sampai ratusan kali kita dengar dan kita ucapkan dalam sehari semalam. Nah, untuk kesempatan ini kita akan coba melihat lebih dalam lanjutan inna sholati. Dalil awalnya Al-Quran surah Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada Selasa sebelumnya kita coba urai satu persatu, kita pisah-pisah. Inna sholati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku hanya untuk dan karena Allah. Yang saat ini bismillah akan kita coba urai pula wa nusuki dan ibadahku. Kita urai seperti kemarin, inna nusuki, sesungguhnya seluruh ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk dan karena Allah. Kata nusuk ini menurut para ulama tafsir, misalnya oleh Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, ada 3 pendapat tentang nusuk. Pertama diantaranya sembelihan hewan kurban, sehingga karena ini baru kisahnya penyembelihan hewan kurban, Rasulullah SAW setelah beliau menyembelih hewan kurbannya, beliau mengarah ke kiblat lalu menyebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Ada juga mengatakan bahwa nusuk ini artinya agama. Ada juga yang menyebutkan nusuk ini berarti ritual ibadah. Dan ini bisa juga kita temukan di dalam Al-Quran.
juga tentang ibadah haji umrah. Al-Baqarah 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ada di kata terakhirnya aw nusuk, nun, sin dan kaf. Artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nih perintah tentang haji dan umroh yang pertama di dalam Al-Quran Al-Baqarah 196, baru nanti di Ali Imran ayat 97. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihan yang mudah didapat dan yang mencukur rambut sebelum hadu sembelihan. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, dia wajib berfidyah. Fafidyah, membayar fidyah, yaitu siam min siamin, berpuasa, au sadaqatin, sedekah, au nusuk. Nusuk di sini diartikan berkurban. Nusuk diartikan berkurban. Kalau di musim haji kata nusuk itu diartikan berkurban. Lalu Bapak Ibu, sering kita mendengar istilah manasik. Manasik umroh, manasik haji. Manasik itu asal katanya juga dari nun, sin, dan kaf. Manasik dari asal kata nusuk, diartikan tata cara atau pelatihan ritual ibadah. Itu kalau manasik. Kalau manasik haji, pelatihan atau ritual ibadah haji, tata caranya. Kalau manasik umroh, ritual atau pelatihan tata cara umroh. Nah, ini begini, ini begini, ini begini, begini gerakannya, begini bacaannya. Itu manasiknya. Kalau nusuknya itu pelaksanaannya itu sendiri. Berangkat ke Makkah, umroh itu nusuk namanya. Berangkat ke Makkah, haji itu nusuk namanya. Kalau secara letter-lek, secara sempit kita artikan arti nusuk. Tetapi secara luas dimaknai sebagai seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah, tidak dibatasi kurban saja, tidak dibatasi umroh saja, tidak dibatasi haji saja. Ini juga bisa kita temukan di dalam Al-Baqarah 128, doa Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim selesai, katakanlah merapikan, memperbaiki bangunan Ka'bah bersama anaknya waktu itu Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa Nabi Ibrahim. Ada beberapa doa beliau di situ di depan Ka'bah waktu itu, termasuklah ini: ya Allah, jadikanlah kami berdua sebagai orang berserah diri kepada muslimaini laka, mereka berdua, karena waktu itu cuma mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, tidak ada yang lain. Dan jadikanlah keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. 30 generasi lebih kurang setelah itu baru Al-Baqarah 128, doa Nabi Ibrahim. Beliau juga sudah meminta keturunannya ke bawah itu orang yang terhebat, ummatan muslimatan lak, orang yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami
tata cara melakukan manasik, ibadah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sekitar 30 generasi ke bawah baru Allah kabulkan doa beliau yang ini. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis Ibrahim Ismail terus ke bawah sekitar 30 generasi. 30 generasi berapa lama? Abang kamu melihat, jadi nusuk bisa disimpulkan seluruh rangkaian ibadah. Wa nusuki, sesungguhnya seluruh rangkaian ibadahku yang bisa aku lakukan ini ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya karena Engkau dan untuk Engkau ya Allah. Sedangkan ibadah itu di dalam Islam secara umum bisa dibagi dua. Pertama namanya ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung murni berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita menyebutnya juga dengan istilah hablum minallah. Misalnya sholat itu langsung dengan Allah. Puasa langsung dengan Allah. Umroh langsung dengan Allah. Haji langsung dengan Allah. Kalau ibadah mahdhah ini, tata cara, waktu, syarat rukun itu sudah diatur. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang. Itu mahdhah namanya. Contoh sholat subuh 2 rakaat, nggak bisa dan nggak boleh kita improvisasi menjadi 3 rakaat atau 4 rakaat, karena udah jelas, sudah tertulis ya, udah titik paten, nggak bisa diotak-atik. Umroh dan haji, gimana pun canggihnya kelak Romawi, canggihnya Perancis, nggak akan bisa pergi haji ke Perancis atau pergi umroh ke Perancis, tetap mesti ke Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah. Nggak bisa diotak-atik lagi. Itu yang mahdhah. Sedangkan yang ghair al-mahdhah, ini dia ibadah yang tidak dituliskan syarat rukunnya, ibadah umum. Seluruh aktivitas kita yang ada nilai kebaikan, baik muamalah jual beli kita yang halal, sama-sama ridho, itu juga ibadah. Seorang bapak keluar dari rumah pukul 7 pagi, balik pukul 7 malam, Bismillahirrahmanirrahim, mencari nafkah yang halal, niatnya karena Allah untuk menafkahi istrinya. Apapun yang terjadi di luar sana selama pukul 7 sampai pukul 7, dia dalam rangka ibadah ghair mahdhah, karena mencari nafkah itu juga ibadah, tapi tetap lillahi ta'ala. Jangan lupa, kalau tidak diniatkan, ya tidak dapat apa-apa. Tidak diniatkan karena Allah untuk mencari nafkah itu, yang dapat hanya nafkah, yang dapat hanya gajian. Ibadahnya, nilai ibadahnya tidak tertulis. Karena apa? Tidak diniatkan. Karena niat itu pondasi awal. Seluruh rangkaian ibadah kita yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, itu namanya ghair mahdhah. Sifatnya sosial bisa. Contoh bersedekah. Kita yang hadir sekarang di majelis ilmu, Bapak, Ibu, Bunda yang duduk sekarang, ini beribadah namanya. Ibadah ghair mahdhah. Menuntut ilmu, menyimak kajian, itu bagian dari ibadah. Ibadah ghair mahdhah. Tetapi dalam masjid yang i'tikaf, berapa lama pun bertahan, itu dinilai ibadah ghair mahdhah. Abu Naik muliakan.
Sekarang kita akan coba lihat makna wa nusuki itu fokus di ibadah yang ghairu mahdoh dulu. Contohnya membaca Al-Quran. Kalau kita kembali wa nusuki lillahi rabbil alamin, seluruh ibadah yang saya lakukan ini hanya karena dan untuk Engkau ya Allah, maka pertama akan lahir di hati kita itu, saya mampu membaca Al-Quran ini bukan karena saya hebat. Saya bisa membaca Al-Quran ini bukan karena saya rajin. Saya bisa membaca Al-Quran ini bukan karena saya alim. Saya bisa membaca Al-Quran ini bukan karena saya orang soleh. Saya bisa membaca Al-Quran bukan karena dari kecil saya sudah diajar, dibimbing, digembleng, digojlok oleh orang tua, oleh keluarga, tinggal di lingkungan yang Islami, bukan karena itu. Tapi semua ini murni hanya karena Allah yang beri izin. Kalau Allah tidak beri izin, tidak bisa. Ini saudara kita, Mr. Muaz, di kampung dia itu nggak ada Islam. Ketika dia bertanya ke saudara-saudaranya gimana itu tentang Islam, di kampungnya, teman-teman di sekitar itu, mereka menjawab Islam itu bom, Islam itu teroris. Itu yang tersebar, mindsetnya ada itu kayak gitu. Kalau media itu kan kayak gitu. Lalu kalau hidayah sudah datang, dia mencari, dicarinya di AI. Misal, Yusuf Certified Level Islam di AI, di AI dicari. Kejangan teknologi, dipelajarinya tentang Islam. Kenapa itu semuanya? Lillahi ta'ala, Allah yang sudah berkehendak. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, terjadi yang terjadi. Meskipun lingkungan sekitar dia tidak ada tanda-tanda itu masuk ke hati. Dan sebaliknya bisa terjadi, meskipun lingkungan kita semuanya baik-baik saja, kalau yang membelot itu dari dalam akan membelot juga. Karena hidayah itu, taufik itu bukan ranah kita, bukan bagian kita, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala itu menyebut dirinya itu fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuka-suka dia. Sebagai contoh lagi, sebagai permisalan nih, paman Rasulullah Abu Thalib, paman kandung, hampir setiap waktu mendengar dakwah dari Rasul. Bahkan dia menjadi tameng utama. Jangan sentuh sehelai rambut pun dari keponakanku Muhammad. Siapa yang berani menyentuh dia, maka berlawanan denganku, berhadapan denganku. Itu yang ngomong kayak itu tuh pamannya Abu Thalib. Tapi di penghujung kisah, hidayah itu nggak masuk. Sampai Rasul mendoakan khusus. Allah tegur, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Masalah hidayah bukan urusanmu. Masalah hidayah itu urusanku, kata Allah. Hanya Allah yang memberi hidayah. Jadi demikian juga kita mampu baca Quran, kita bisa ngaji bukan karena sayanya, bukan karena akunya. Karena apa? Allah yang memberi hidayah, Allah yang memberi taufik, Allah yang berkehendak, Allah yang memberi izin.
Sehingga patut, sangat patut kita selalu mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah. Abu Naik mengatakan, karena tidak sedikit orang bisa baca Quran, tidak sedikit orang bisa baca Quran itu momen-momen tertentu saja. Misal, ada qori, dia akan baca Quran itu ketika momen MTQ. Dakit MTQ, Al-Quran yang lah pada utuh baru kepada baru dibersihkan lagi, baru dicium. Kalau ilmu Al-Qurannya Allah titip amanah ilmu Al-Quran itu top juara MTQ. Tetapi kapan ia akan mengaji? Momen-momen tertentu. Biarlah awak enggak qori, biarlah enggak qori'ah, tapi tetap nyaman, adem, tenang, tentram, bisa selalu membaca Quran setiap hari. Apakah itu setengah lembar atau 1 lembar atau 2 lembar sehari semalam. Istiqamah, Allah berikan kemampuan untuk konsisten selalu mengaji walaupun bacaan awak masih berlibet, masih kadang-kadang A disebut dengan A, H disebut dengan H, tidak apa-apa. Tapi nilai istiqamah kita, konsisten kita itu jauh. Lagi-lagi itu bukan karena sayangnya, kita kembalikan ini karena Engkau ya Allah. Disitulah kita garis bawahi lillahi rabbil alamin. Kami dapat informasi dari sumber yang terpercaya. Saya katanya, kalau bawa anak-anak MTQ ini berbeda. Kalau itu mereka lomba tahfiz, rata-rata peserta yang ikut lomba tahfiz MTQ mereka menjaga sholat. Tapi yang lomba MTQ, yang ikut lomba MTQ itu untuk tilawah, walaupun rancak panas suaranya, merdu iramanya, panjang nafasnya, mantap tajwidnya. Sering kalau dibandingkan dua kelompok ini, satu yang tahfiz, satu yang MTQ, yang akan ikut lomba MTQ ini sering lalai sholat. Sumber terpercaya. Dan sebelum beliau ini bercerita, beberapa kali sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri, memang iya. Kalau yang ikut lomba itu anak-anak hafiz, tahfiz, mereka akan jaga sholat. Tapi yang tidak, walaupun suaranya rancak-rancaknya la ilaha illallah, masya Allah, subhanallah, tabarakallah, banyak di antara peserta MTQ itu yang lalai dengan sholat. Bahkan ada yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu bisa terjadi? Hidayah itu tidak ke hatinya, tetapi Allah titipkan kemampuan baca Al-Quran yang baik. Tidak sholat. Allahu Akbar. Sehingga wa nusuki lillahi rabbil alamin. Saya bisa mengaji ini, nyaman baca Al-Quran hanya karena Engkau ya Allah. Itu kalau dari segi baca Al-Quran. Juara yang tinggi langsung. La haula wala quwwata illa billah. Ada. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ayat 64, di situ Allah sebutkan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan baiknya Allah kepada kalian,
Kalaulah bukan kasih sayangnya Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, kalian itu betul-betul orang yang merugi. Jadi semuanya kita kembalikan lillahi rabbil alamin. Atau contoh kedua kita ambil, bersedekah. Datang ke dia, pitih di saku aduh, kok 2.000, 5.000, 10.000 kok parah-parah. Itu kan urusan masing-masing. Yang menggerakkan hati, menggerakkan tangan kita untuk mengambil duit dan dimasukkan ke rekening itu bukan kita. Yang menggerakkan itu Allah Ta'ala, Allah yang maha berkehendak. Bisa kita tes, kita buktikan atau survei kalau perlu. Banyak orang yang berduit lewat rekening itu, ya udah lewat aja. Banyak orang berduit datang ke masjid ini, HP-nya full baterai, sinyalnya mantap, paketnya banyak. Di dalam mobil bankingnya itu sebanyak-banyaknya duit, tidak tergerak hatinya untuk men-scan itu barcode. Sekali scan-nya sama tetet gitu kan. Selesai lah hutang, selesai sistem ini. Yang 8.500.000 lagi. Kenapa tidak tergerak hatinya walaupun di dalam mobil bankingnya itu banyak duit? Allah tidak gerakkan. Kalau kita tidak Allah gerakkan untuk bersedekah, maka rasa pelit, bakhil, SPK itu akan muncul. Gara-gara apa? Gara-gara dari kecil kita udah salah didik, salah asuh. Apa yang salah? Pepatah kita mengajarkan itu salah tuh. Hebat pangkal kaya. Kalau bunda-bunda, bapak-bapak, atu-atu, nenek-nenek tidak setuju, tidak masalah. Tapi saya berani mengatakan hemat pangkal kaya salah. Karena hemat ujung-ujungnya pelit. Orang yang paling hemat itu ujung-ujungnya pelit. Jangan kepada orang, untuk dirinya sendiri berhitung dia. Kepada diri sendiri berperhitungan. Ada orang kepada dirinya pelit, kepada orang pelit. Ada orang kepada dirinya royal, kepada orang pelit. Yang parah itu dia. Kepada semuanya dia pelit. Disimpan. Katanya hemat pangkal kaya itu tidak pas. Yang pangkal kaya menurut Islam itu adalah suka berbagi, sedekah. Karena sampai hari ini dalam sejarah enggak ada orang miskin, enggak ada orang pailit, enggak ada orang bangkrut yang suka sedekah. Enggak ada. Enggak ada. Dulu saya baca kisah. Ini novel, bukan kisah nyata. Yang ditulis oleh Kang Abi. Kang Abi itu Habibur Rahman Al-Sirazi, penulis novel Ayat-Ayat Cinta, alumni Mesir. Di novel dia yang berjudul Kembara Rindu, jilid satunya, di situ diceritakan seorang pemuda dipinjami duit yang sangat banyak oleh orang baik dengan akad, pakailah uang ini, manfaatkan untuk yang terbaik, uang pinjaman, kembalikan dalam masa 10 tahun, tanpa bunga, tanpa tambahan, tanpa riba. Kalau dalam 10 tahun ini tidak bisa, Anda kembalikan puluhan juta waktu itu, maka saya anggap sedekah. Membaca cerita itu menangis kan? Masa iya ada orang sebaik ini? Puluhan juta tanpa
selembar kertas, pakailah selama 10 tahun, kembalikan nanti setelah 10 tahun dengan jumlah yang sama. Kalau nggak sanggup mengembalikannya, saya anggap sedekah. Waktu mengaji Al-Quran Al-Baqarah 169 kalau tidak salah, 169. Di situ ada Allah sebut nama 269 mananya? Kita cek. Oh, bukan, salah. 270. Di sini Allah sebutkan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini tentang orang memberi pinjaman tadi itu. Ayat 270. Jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelaparan. Al-Baqarah 280. Jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam hati saya waktu baca novel itu, oh bapak ini mungkin mengamalkan Al-Baqarah 280. Itu di novel. Novel itu kan fiksi, hanya dalam khayalan. Awalnya saya ragu, cuman karena ini tertera di dalam Al-Quran, nggak mungkin nggak ada. Al-Quran itu kan hak, fakta, nggak pernah berbohong, nggak pernah salah itu Al-Quran. Dan itu saya alami sendiri. Tuh mau membeli mobil tuh, yang di belakangnya tuh ada tentang kematian. Ustaz itu berapa? 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau berapa? Ada tuh uang di rumah tak terpakai. Uang di rumah tak terpakai. Bayangkan. Bukan saudara, nggak ada hubungan darah. Orang yang kenal di masjid. Itulah Allah memberi petunjuk. Ada yang hati mau beli mobil bang, bagus tuh. Datanglah ke kantor. Datang saya ke kantor. Tempat printnya itu adalah lemari usang, banyak jam lawanya, berdebu, kacanya udah pecah, Thailand pula bentuk lemarinya itu, tidak berkunci. Siapa sangka di dalamnya itu duit ratusan juta? Nggak disangka. Diambilnya itu, ditepuk-tepuknya, maaf Ustaz, dia berdebu bilang, memang kantong kresek. Awak pun kalau dapat setelah pada si kantong ini akan dibuka. Duit asli semua itu 100 juta. Ustaz butuh berapa? Dikasihnya pinjaman, Ustaz pakai. Terserah kapan Ustaz lunasi. Nggak perlu 1 titik catatan, nggak perlu pakai tanda tangan, nggak pakai riba. Orang baik itu ada ternyata. Satu, makasih banyak Pak, bisa beli mobil, beli gas segalanya, daripada kena riba, dikasih. Terserah Ustaz mau lunasnya kapan. Nggak pakai riba karena saya takut riba katanya. Dan dia bukan orang yang belajar agama. Itu kenapa bisa terjadi semuanya kembali lillahi ta'ala, karena Allah yang menggerakkan hati. Siapapun kita, ketika kita mampu bersedekah walaupun itu 2.000 atau 5.000, jangan katakan karena saya berduit. Kok kadang mungkin penghasilan atau uang masuk apa tambah, yang biasanya sedekah atau infak 5.000 jadi 10.000, yang 10 jadi 20, atau
kita mampu jadi donatur untuk batu ini, jangan katakan ini karena saya, tapi karena Allah. Allah memberikan titipan, kita kembalikan titipan itu, karena itu kelak akan kembali ke kita. Semuanya apa? Lillahi ta'ala, bukan karena kita. Taubatnya kemarin berkurban, saya kan bisa berkurban, saya bisa nabung, saya bisa gini, saya sudah biasa berkurban. Ada kebanggaan kita, ujub jadinya takbur, takabur jadinya sombong. Sedikit ada sombong gara-gara kita mampu berkurban, bisa-bisa nanti nilai ibadah kurban kita itu akan hangus. Kita bisa berkurban itu juga dan lagi-lagi hanya karena Allah. Karena kita tidak siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Sehingga di iftitah yang sering kita baca itu diujungi lillahi rabbil alamin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berikutnya nanti akan diujungi la syarika lahu, hanya karena untuk Allah. Kita mampu bertahan di majelis ilmu hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, la ilaha illallah. Karena kita tersinggung mendengar pengajian, karena kita marah mendengar pengajian. Karena apa? Di dalam hati kita itu dicampuri subilih. Saya menyebutnya subilih. Kalau udah bercampur, na'udzubillah min dzalik. Itulah selalu kita mesti mengembalikan pemurnian, mengikhlaskannya lillahi ta'ala, hanya karena dan untuk Engkau ya Allah. Kalau kita sudah berusaha pulang kepada itu, maka bagaimanapun nanti tak ubahnya. Ini yang direkam di dalam Al-Quran. Kita tahu betul sejarahnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi manusia terkaya sepanjang sejarah. Tidak ada orang kaya sebelumnya, tidak ada orang kaya sesudahnya. Raja terhebat, tidak ada raja terhebat sebelumnya, tidak ada raja terhebat sesudahnya. Itulah Nabi Sulaiman. Saking hebatnya, alam pun beberapa alam Allah izinkan tunduk kepada. Contoh alam jin, tunduk kepadanya jin. Binatang jadi pasukan, angin patuh kepadanya. Kekayaannya melimpah, tetapi pengakuan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini kebaikan dari Allah, ini semuanya karunia Allah, ini semuanya dari dan karena Allah. Tidak pernah mengatakan saya. Kumlaut, sukses, saya S2, S3, saya kan hebat, saya belajar, saya gigi, saya serius. Tidak, semuanya karena Allah. Untuk apa? Untuk kembali menjinakkan hati kita yang terkadang sudah mulai liar, untuk kembali menundukkan hati kita kadang-kadang datang ujub dan takabur. Oh, saya kan udah tahajud, ada waktu sekitar 12 menit lagi yang mau berwudu, yang mau tilawah untuk salat sunnah Isyraq. Ya.
Oke, baik, terima kasih. Ini tentang ibadah sholat sunnah Isra dan ganjaran pahalanya. Biar pahalanya itu tidak berkurang, tidak hilang. Memang kita dianjurkan ba'da subuh itu tidak kemana-mana. Tinggal di masjid saja. Yang kedua, sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas duniawi. Kalau zikir, tilawah, dengan Quran itu kan bukan aktivitas duniawi itu aktivitas yang menghubungkan kita dengan Allah. Dengar kajian itu kan aktivitas yang menghubungkan kita dengan Allah. Terus gimana kalau mau otak? Lihat dulu otaknya apa. Nah, tidak semua otak itu otak dunia. Ada otak akhirat, ada otak yang mengingatkan kita tentang kajian. Tapi kalau kita di masjid banyak bercerita, sehingga begini, saya potong sedikit dulu. Orang-orang yang sudah paham dengan agama, yang sudah banyak belajar agama, setelah sholat temannya bercerita tentang ini, dia akan nanya, ini yang kita bahas ini tentang dunia atau apa? Oh dunia, ayo kita keluar. Ada yang kayak gitu. Saya nggak sekali dua kali ketemu teman kayak gitu. Ustaz, ini yang kita bahas apa? Bisnis kan? Oke, bisnis kita keluar. Artinya menurut sebagian orang, kalau yang lain itu kita pisahkan. Kau mau bicara bisnis di luar masjid, kau bicara tentang uang masuk di luar masjid, kau bicara tentang jual beli di luar masjid. Ada orang berpaham kayak gitu. Ada yang tidak. Ada yang tidak apa-apa, selagi bukan hal-hal yang akan melalaikan kita dengan akhirat. Itu satu. Selagi kota kita di dalam masjid itu tidak melalaikan kita dengan akhirat, itu boleh-boleh saja. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah batal wudu, terus memperbaharui wudu lagi? Misalnya nih, memperbaharui wudu, karena wudu kita sudah batal atau rasa-rasanya mau batal. Lalu nanti kita sholat sunnah Isra pas waktunya, apakah kita tetap mendapatkan pahala hajatan umratan tamah seperti pahala haji dan umrah yang sempurna? Ya, insya Allah tetap dapat. Kenapa? Sebentar. Katanya uduk dulu di rumah. Ini kan ulama juga. Iya. Oke. Makanya setengah ada hal yang di luar kendali kita. Kita memang sudah dulu di rumah. Niat kita sudah murni dah. Cuman karena Subili tadi, saya sebenarnya Subili ini benar, dia tak akan pernah diam diri. Gimana cara biar membatalkan wudu kita, dia akan datang. Kadang-kadang udah mau takbir kita, udah mau takbir lah. Niat sudah datang dia begini. Kalau kita memperbarui wudu di masjid, tetap kita akan dapatkan pahala haji dan umrah. Jadi mas, insya Allah tuh menamakan dirinya tuh Karim. Karim itu artinya memberikan di luar kewajaran akal kita. Tetap berbeda pendapat, tetap. Kalau menurut hemat kami yang kami pelajari, kita tetap mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Karena itu bukan kita yang berkehendak untuk batal wudu. Kan kita nggak mau wudu kita batal. Ya, begitulah pendapat ulama. Cuman kalau menurut kami tetap dapat. Bedanya ketika kita tidak wudu di rumah, kita dari rumah tidak wudu nih, datang ke sini baru wudu. Banyak yang kita rugi. Setiap langkah kita itu tidak suci. Kita kan ada wudu. Ini logikanya bu. Ya.
Ya, tetap berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu kan kondisi yang tidak bisa kita atur. Kalau udah mau buang air, dan jangan pula ditahan gara-gara kita nanti tidak dapat ditahan kan. Menjelang selesai tahiyat biru dan hitam muka kita kan. Ya, itu lebih tidak elok bila nanti kita tahan. Ya, insyaallah tetap dapat pahala. Demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terus supaya kami sendiri kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum